Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alanal alimina wal muta'alimina fi maqamil ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Malam ini kita selang-seling dongeng ini setelah program kependudukan, budaya, agama. Pada malam ini Aki akan cerita salah satu contoh tentang perintah agama kita, harus syukur, sabar, ikhlas, dan tobat. Itu insya Allah akan ketemu dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kalau orang Sunda bilang itu adalah musibah menjadi bagja, bahya menjadi bahagia. Begitu di dalam falsafah Sundanya. Cerita ini dilakoni oleh Pandawa Lilima, yaitu anaknya Pandu Dewanata. Pandawa Lilima sedang enak-enaknya tinggal di Astina karena itu adalah hak ayahnya dan negaranya dia. Tiba-tiba diajak main dadu, ya, bersama Kurawa. Moderatornya, ya, provokatornya, ya, penipunya, dibulinya oleh Sangkuni. Sehingga Pandawa kalah di dalam main dadu dengan catatan siapa yang kalah main dadu itu adalah taruhannya negara. Atau harus keluar dari negara itu, tidak boleh ada di Astina. Pendek cerita, kalah karena dibully, karena diakal-akalin, dikadalin dan lain sebagainya oleh Sangkuni, akhirnya kalah. Dengan demikian harus sesuai dengan sumpahnya, perjanjiannya, maka Pandawa tidak boleh tinggal di Astina, harusnya. Dan ada tambahannya, dia harus menyamar, harus nyamur, tidak boleh ketemu orang, tidak boleh diketahui orang selama 13 tahun. Gile nggak coba? Itu ya. Ini adalah salah satu hukuman kejam daripada hasil perjudian. Dan judi itu kotor. Ini falsafahnya, pelajarannya buat kita semua. Akhirnya Pandawa berangkat, ya, dengan istri, dengan ibunya Dewi Kunti. Dia kemana? Supaya tidak diketahui orang, dia masuk ke hutan belantara. Tentu saja hidup di hutan belantara tanpa kampung, ya, di mana saja dia membuat satu tenda-tenda dan lain sebagainya selama 12 tahun, itu bukan pekerjaan dan perjuangan edel-edel. Ya. Dia dirongrong dengan satu buas di dalam hutan itu. Dia tetap bertahan. Dia kekurangan makanan, dia sengsara sampai dalam satu kisah Bima itu pergi mencari makanan karena ibunya kelaparan. Dan di situ, di kampung itu, kebetulan sedang ada orang yang kesusahan. Karena apa? Karena Kalabaka itu suka makan manusia. Tiap hari dimakan manusia sehingga resah kampung itu. Kata pengurus di situ atau pimpinan di situ, boleh nanti diberi makanan asal kamu ini bisa mengalahkan Kalabaka atau siap dimakan Kalabaka. Begitu akhirnya Bima siap menjadi makanan dari buta itu. Dan alhamdulillah buta itu adalah mati oleh Bilawa atau oleh Bima. Sehingga dia mendapat makanan, mendapat pengakuan dari seluruh rakyat di situ. Dan alhamdulillah itu salah satu perjuangannya diantaranya. Banyak hal lagi, ya. Belum lagi dari raja-raja buta yang ada di hutan itu yang punya daerah itu juga merongrong. Kesengsaraan selama 12 tahun. Memasuki tahun ke-13 dia menyamar ke Wirata.
yaitu sebetulnya itu adalah negara kakeknya sendiri, ya, Wirata itu. Tapi dia menyamar, dia berganti nama, dia berganti profesi. Yang pertama adalah Bratakusuma, Dharma Kusuma, bukan Bratakusuma. Dharma Kusuma, dia menjadi namanya Wijangka. Dan pekerjaannya setiap hari itu menjadi juru masak atau chip ya kalau sekarang ya, itu namanya, itu menjadi juru masak dan ganti nama menjadi Wijangka. Kemudian Bima juga ganti nama menjadi Jagabilawa. Jagabilawa kerjaannya jagal, tukang potong. Tukang potong hewan ya. Sekarang jagal itu kan pakai mesin begitu. Ini tidak. Jagal itu adalah tukang potong hewan. Tersohor di Wirata itu. Tidak tahu bahwa itu Bima. Yang ketiga adalah Arjuna. Arjuna itu menjadi namanya Margana. Tapi ada juga orang yang menyebut Kandi Werhatnala. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya ini keseni. Ya, keseni. Dia itu penyanyi. Tapi ada juga orang yang mengatakan dia tukang gendang. Lah pokoknya dia jatuhnya ke musik saja gitu, ke kesenian. Kerjaannya Arjuna itu. Kemudian Nakula namanya jadi Pinten dan Sadewa menjadi Tangsen. Nah, Pinten dan Tangsen ini dua-duanya menjadi petani dan memelihara hewan. Dia terkenal dan ini menjadi ahli, dan nanti dia di negaranya sendiri di Sawajajar dan Bumeratawu dia menjadikan negara yang subur makmur karena pertanian dan kehewanannya. Begitulah. Nah, tidak diketahui oleh siapapun. Saudaranya sendiri, kakeknya sendiri tidak tahu bahwa itu adalah Pandawa. Begitu rapihnya menyamurnya. Karena kalau ketahuan, apalagi ketahuan oleh orang aslinya, pasti dia dibunuh. Pasti dia dikejar-kejar. Begitu ya. Itu yang namanya nyamur selama 13 tahun. Ada satu cerita yaitu Patih Negara. Ya, Patih Negara yaitu namanya Kicaka. Kicaka itu adalah penggawa ya. Kicaka itu penggawa. Itu kapetik ati kapentang manah ya. Dia ingin ke Drupadi, istrinya Dharmakusuma. Diolo, macam-macam lah, diakalin bagaimana supaya Drupadi mau kepada dia. Ya. Dan Drupadi melihat gelagat ini, dia bicara sama Jagabilawa atau kepada Bima bahwa kelakuan Kicaka seperti itu. Pada satu saat dipancing bahwa Drupadi sedang berada dan dia datang si Kicaka ini, padahal Bima di situ sudah menunggu. Akhirnya dipukul sama Bima dan terjadilah perkelahian yang cukup hebat, dan ternyata si Patih jago, si Patih gagah, si Patih kepercayaan raja ini mati di tangan Jagabilawa alias Bima. Begitu, itu ceritanya. Nah, karena ini Patih yang gagah sakti dan adalah pengagung negara mati, maka gegerlah sewirata. Siapa ini yang membunuh Kicaka? Dan sampailah kepada raja. Raja meneliti, ternyata yang mematikannya itu adalah cucunya sendiri, yaitu Jagabilawa. Dan saat itu barulah ketemu bahwa yang nyamur jadi tukang masak, jadi penari, jadi petani, jadi jagal itu adalah cucu-cucunya sendiri. Dan pada hari itulah akhir daripada nyamur 13 tahun Pandawa akibat main dadu. Pesan moral bagi kita, main bukan barang yang endel-endel. Oleh karena itu judi hindarilah. Begitu ya. Apalagi kalau sudah menjadi taruhan-taruhan yang begitu besar menyengsarakan. Orang bilang tidak ada orang yang kaya karena judi. Sekian dulu, karena kesabarannya Pandawa, dia itu mendapat ilmu, dia mendapat pengalaman, dia mendapat pengaruh-pengaruh, dan dia banyak kawan.
untuk nanti menjadi modal di perang Baratayuda, dan alhamdulillah Pandawa dalam kemenangan, Kurawa tumpur ludes semuanya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.